Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan bakal ada apa sih? Ada apa ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Wow, balik lagi di Ngojay, ngobrol aja yuk. Bareng gue Jen. Tapi Kenapa nih? hari ini spesial banget. Spesial banget. Spesial banget sama gue juga ditemenin sama orang yang sangat spesial juga. Widih. Penasaran gak tuh? Siapa Langsung tuh? aja kenalin diri sendiri kali ya. Oke, halo semuanya, kenalin gue Kendro gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Nah, kita tuh kira-kira di sini mau ngapain sih? Kenapa harus kita berdua yang ada di episode kali ini? Nah, karena di episode kali ini kita tuh mau bicara tentang diri kita sendiri gitu loh. Diri kita sendiri. Bicara tentang apa tuh ke diri kita sendiri? Diri kita sendiri tuh maksudnya sebagai siblings gitu kan. Siblings goals banget ya. Betul. Sibling goals banget. Jadi hari ini kita pokoknya bakal bahas seputar siblings, dari stigma-stigma yang ada sampai apakah stigma itu bener atau enggak gitu Iya, kayaknya ya. Dan juga nanti kita bakal bicarain setiap POV masing-masing dari kita. Dari anak sulung dan juga anak bungsu. Betul banget, jadi stay tune terus sampai akhir karena bakal banget ada hal-hal yang menarik ya Ken ya. Betul. Hal menarik. Nah kalau gitu langsung aja nih, gue mau nanya dulu dari POV anak bungsu dulu. Kira-kira tuh stigma-stigma yang ada di masyarakat tentang anak bungsu tuh apa aja sih Ken? Anak bungsu ya. Nih ya, kalau kata orang sih ya, anak bungsu itu merupakan anak yang manja ya. Pertama anak yang manja, terus anak yang pokoknya nggak bisa jauh lah dari mamanya gitu kan. Kalau aku sendiri sih bisa aja gitu ya, tapi nggak terlalu manja-manja amat gitu. Jadi nggak malu-maluin lah. Malu-maluin gimana tuh? Ya gitulah pokoknya. Ya gitu Oke. lah ya pokoknya. Sekarang anak sulung dong, gimana nih? Kalau anak sulung sih kata orang nih, stigma di masyarakat ya bukan ngedeskripsikan diri sendiri gitu kan. Katanya sih keras kepala. Keras Udah, kepala? Keras kepala tuh menanggung beban paling banyak katanya Waduh. gitu. Stres pokoknya anak sulung tuh katanya ya, katanya. Katanya. Kita makanya hari ini bakal ngebahas apakah stigma-stigma itu yang tadi kita udah sebutin benar atau enggak. Bener atau enggak? Ya, langsung aja nggak sih Ken? Langsung aja lah. Kayaknya udah pada penasaran semua nih. Muka-mukanya Penasaran nggak? penasaran. Muka-mukanya sih penasaran sih ya. Muka-mukanya penasaran sih. Penasaran banget ya. Yoi dong. Langsung aja Ken. Dari mana dulu ya? Sulung? Dari sulung dulu lah ya. Kan pertama. Boleh. Boleh dong. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh ke lu. Kenapa? Kalau menurut lu, gue sebagai kakak pertama gitu. Agak sombong ya. Gak apa-apa. Kakak pertama tuh kayak gimana sih gitu? Kayak gimana? Menurut aku sih kakak pertama itu kan pasti tanggung jawabnya besar gitu kan. Ya emang. Bener kan? Betul banget. Nah, terus harus menjadi apa ya? Menjadi anak pertama itu kan. Jadi orang Ya, tua emang tuh- anak iya, pertama. emang sih, bener sih. Gimana itu? Bener sih. Bener sih ya. Jadi maksudnya harapan orang tua lah gitu loh ke anak pertama. Kalau nggak bisa Oh, berarti anak kedua, kedua, kalau nggak bisa tiga? ke anak bungsu gitu loh. Harapan pertama ya. Harapan pertama. Itu Apalagi, maksudnya. maksudnya kayak muji gue gitu loh. Oh, oke, kalau mau Gue oke. butuh dipuji. Apa tuh? Apa? Mikir ya. Cantik gitu ya, cantik dong. Yang lain itu jelas banget gitu. Pintar gitu, selalu membantu dede-dedenya gitu kan. Lagi-lagi? Ya udah cukup lah, segitu aja lah. cukup. Untuk nanti lah. Untuk nanti, kapan? Gak usah ya, Kapan, gak kapan usah lah, ya. kapan, Oke. kapan. Jadi dari sebenarnya apa yang dibilang dede gue, ini dede terakhir gue, dede bungsu gue sebenarnya semuanya benar ya. Ups. Gak apa, semuanya itu sebenarnya benar. Dari yang awal sampai akhir gitu, semuanya benar. Tapi nih, gue mau kasih tahu POV anak sulung. Dari menurut gue sendiri sebagai anak sulung, sebagai anak pertama, anak perempuan pertama juga, itu berat banget guys. Berat banget. Seberat rasanya itu tuh ya? Seberat itu gitu loh. itu. Karena kan gue tuh menanggung semua beban orang tua, beban Kendro. Waduh, sendiri gak usah sebutin dong. Gue Ya. tanggung semua Sebutin gitu. dong. Tapi enggak juga sih, enggak kayak gitu. Enggak dong, enggak, itu bohong. Itu bohong, itu berlebihan, itu hiperbola. Oke. Jadi gue tuh kayak ekspektasi semua orang, ekspektasi orang tua gitu, ekspektasi keluarga besar, semua tuh ada di pundak gue. Iya, betul, makanya. Bener banget kan? Jadi apa yang Harapan gue kan tadi. Iya, harapan pertama, bener banget, wah keren banget. Jadi apa yang misalnya gue kerjain, misalnya dari pendidikan paling utama sih. Pendidikan gue tuh bener-bener diliatin banget. Jadi kalau lu dapet nilai jelek sedikit gitu kan, itu pasti bakal nyebar lah. Iya, betul. Itu anaknya si ini.
anak pertama ya sih ini jelek banget nih lah ya. Waduh, gitu kan. diomongin ya. Iya, makanya harus pintar, harus pintar. kerja keras. Kerja keras. Makanya tanggung jawabnya besar gitu kan. Iya, tanggung jawabnya besar. Karena kalau misalnya dari atasnya sendiri jelek, bukan jelek sih, failed gitu ya. Failed, oke. Failed Ke bawah-bawahnya nggak sih? Iya, ke bawah-bawahnya gitu. Karena di perusahaan juga kayak gitu kan. Kalau dari CEO-nya jelek, Iya, bawahnya betul juga banget, hancur. setuju. Hancur banget gitu. Jadi dari atas tuh fondasinya harus kuat gitu kan. Karena sebenarnya capek banget sih jadi anak sulung pertama, capek banget karena gue tuh harus ngebuat diri gue happy, sedangkan di lain sisi gue harus buat orang-orang di sekitar gue juga happy. Widih, mantap. Berat banget guys. Hebat It's really banget. hard, bener-bener hard banget. Jadi kayak oke, gue harus kuat gitu. Kuat, Gue harus, pasti. ya gue harus berjuang sendiri. Berjuang. Karena gue juga nggak ada sosok kakak kan. Gue nggak ada sosok kakak lagi yang bisa, Iya. ya yang bisa ngajarin gue gitu kan. Betul. Jadi gue harus figure out myself. Kan namanya gimana juga sih. anak pertama dong. Iya. Ini gue mau bijak nih, jangan iya. Mohon maaf. jangan Ya, dipotong-potong. lanjut. Figuring out myself kayak gimana sih how to be a good sister gitu kan. Widih. Adik-adik di bawah ya gitu. Oke. Keren banget. Iya, keren banget. Keren Aduh. Mau meninggoy. Jangan dulu. Oh, jangan dulu ya. dulu. Oke, karena Nanti. belum ya. Belum Anak selesai bungsu belum ya. podcastnya. Ya belum Oh, ya, selesai, belum selesai podcast Nah, ya. sekarang anak bungsu gitu kan. Tapi sebelum Boleh, itu boleh. kita tanya dulu nih, gimana sih kalau menurut Cici gitu loh, anak bungsu tuh? Anak bungsu, ini bukan anak bungsu in general ya. Gue ngomongin anak bungsu Ini nih, yang ini. ini nih. Nah, betul. yang ini gitu Kayak kan. Andrew gitu Gak kan. semuanya sama gitu. Mungkin yang ini beda spesies ya. Waduh. Kan spesial. Ya, spesial banget. Iya, tadi spesial. Kalau misalnya Kendro ini sebagai anak bungsu, Hmm. dia tuh benar-benar ini yang baik-baik dulu aja sih. Dia orangnya Oh, perhatian. ada yang jahat gitu ya? Ada yang jelek gitu? Enggak. Oh, enggak. ada. Orangnya tuh orangnya perhatian banget sih, walaupun dia paling kecil, tapi dia tuh kayak nggak jadi ya, Ah. nggak jadi. Langsung aja Ayo jadi yang dong, jelek lanjut ya. dong, lanjut dong. Enggak. Pokoknya kalau Kendro tuh ya anaknya perhatian banget gitu, walaupun dia Betul. paling kecil dia tuh paling dewasa gitu ya. Nggak juga sih, gue lebih dewasa tapi dia ada dewasa dikit Iya, ya. betul. Lebih dewasa dikit gitu. Ya terus paling minusnya tuh manja banget guys. Jadi kalau misalnya ada salah, kalau dia ada salah, Itu yang nggak usah diomongin juga bukan dong. dia, tapi gua gitu kan. Kakaknya gimana sih? Ini cicinya mana gitu kan? Ya kan namanya juga anak bungsu gitu kan manja. Tadi kan dia awal udah bilang gitu Tapi loh. itu bukan manjis, itu lebih kayak ngeselin gitu. Selin ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja nih ya. Langsung aja. POV dari aku. Sebenarnya kalau anak bungsu itu kebalikannya dari anak sulung gitu. Tadi kan katanya stres gitu kan, banyak beban gitu. Kalau anak bungsu mah enggak. Misalnya nih ya, kalau dalam pendidikan, kok ada PR atau tugas yang kita nggak tahu, tinggal tanya kakak sendiri dong. Jadi bebannya malah Iya kan? bertambah ya? Betul dong. Nggak Karena apa-apa. fungsi kakak adalah mengajari dedenya gitu kan. Mengajari bukan mengerjakan. Oh iya, Itu maksudnya beda. ya mengajari dan Apa? dan mengerjakan gitu loh. Jadi dua-duanya gitu Oke. kan bantu-bantu dikit nggak apa-apa lah. Bukan dikit deh ini masalahnya. Kerjain PPT ya, Ci. Gitu. Itu gimana tuh? Ya dikit lah itu mah kan easy lah. Berantem kalian ya. Ya, Oh, ini iya, jangan jadi berantem, berantem, jangan. jangan Kita kan sibling goals. Yo, Lanjut. terus ya gitu sih. Gimana Pertama tuh? untung banget gitu loh. Jadi anak bungsu itu bukan hanya jelek-jeleknya doang, tapi ada banyak untungnya. Pertama tadi, terus kedua kalau kita ada apa-apa, kalau kita lagi marah, kita kan bisa bisa jadi manja gitu kan, bisa lapor ke orang tua Nah, gitu ini kan, dan nih. minta gitu kan pertolongan gitu, tolong gitu. Gak gitu juga sih. Oh gak gitu ya? Kayak gitu tuh berlebihan sih. Tapi kalau lu sebagai anak bungsu gitu kan, ada nggak sih masalah-masalah lu merasa kayak gue masalah orang tua tuh sayang banget ke gue. Ada sayang berlebih ke anak bungsu gitu daripada ke kakak-kakak yang lainnya gitu. Sebenarnya sih ada sih ya, cuman aku takut Ceritain, kalau boleh. lu iri gitu loh. Nggak Mohon apa-apa, maaf nih ya. santai aja. Mohon maaf Hidup nih gue ya. tuh emang penuh cobaan, jadi Oh gak apa-apa. ini, aduh ngeri. Gak apa-apa. Jadi tuh pertama tuh pasti kasih sayang orang tua lebih ke anak bungsu. Waduh, pede banget nih ya, pede banget. Misalnya, Iya, iya. ya misalnya aku pengen itu langsung dibeliin, tapi nggak langsung juga sih. Ada harus ada sesuatu yang aku capai ya dulu baru dibeliin gitu loh. Tapi mungkin dari tadi kita tuh ngomongnya tuh yang nggak enak terus ya. Misalnya jadi sulung tuh nggak enak, jadi anak bungsu itu nggak enak. Tapi kita harus ingat di balik itu semua pasti ada untungnya nih. Apa tuh untungnya? Jadi untungnya itu adalah setiap anak pasti mempunyai keistimewaan masing-masing. Ngedih. Gitu kan. Waduh, Jangan berat putus ya? asa gitu kan. Jangan putus asa. Jangan gitu menyerah. loh. Terus aja lakuin
apa yang kalian inginkan gitu loh. Udah ya. Nanti udah lanjutannya. Langsung lanjut dong. Langsung lanjut ya, langsung bantu. Tadi dari mana ya? Tadi saya lupa. Dari tadi. Punya keistimewaan ya katanya. Betul. Ya benar banget nih teman-teman. Walaupun tadi kita ngomong kayak jelek terus gitu kan ya, si sulung tuh banyak beban, si bungsu tuh dimanja. Tapi dibalik semua itu ternyata tuh ada kelebihannya gitu ya. Betul. Ada yang enak-enaknya gitu. Karena di hidup ini tuh ada dua, ada nggak enak, ada enaknya gitu. Jadi kita jangan mau enak-enak doang, jangan mau gak enak-enak doang. Harus dua-duanya kita jalanin biar seimbang. Biar seimbang. Begitu ya. Dari perspektif kita sendiri ya. Karena dari hati apa tuh? Dari hati siapa tuh? Aduh. Nggak tahu. Lanjut aja ya. Pokoknya kita harus dari pikiran kita pikir yang positif-positif, nanti pasti kita buahin hasil yang positif juga. Betul gitu. banget. Wah, hebat banget nih. Luar biasa banget. Pokoknya everyone tuh have their own struggle gitu ya. Kita jangan membanding-bandingkan. Jadi hari ini kita mau menghilangkan semua stigma yang ada. Gimana tuh? Stigma. Gimana tuh? Ya maksudnya gak usah gitu ya. Gak usah ya. Beban. Menghilangkan stigma. Gimana tadi ulang? Stigma yang ada gitu kan ya. Jadi mau si sulung paling favorit, si bungsu paling manja, kita mau menghilangkan itu. Karena semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Ya kita pokoknya harus berjuang masing-masing. Ya gitu aja sih. Stop pikir negatif ya. Stay positif aja gitu ya. Stay positif aja gitu. Oke Ken. Oke nih, kenapa nih? Ken? Nggak tahu nih. Apalagi ya Ken ya? Aduh, tahu nih. Apa ya Ken ya? Kayaknya. Nah, jadi itu intinya adalah kita tuh harus selalu bersyukur gitu kan. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan gitu kan. Betul banget sih teman-teman. Tapi kayak kita udah ngomong lama banget ya, kayak udah 50 jam gak sih? 50 tahun kayaknya ada sih. Tar dulu. Kenapa sih? Kok sibuk banget ya? Ntar dulu, ini kenapa? Ngecek maps. Maps untuk apa? Nggak tahu, kayak kok jalannya udah di ujung gini ya? Udah di ujung maksudnya? Oh, apa tuh? Ternyata kita udah di penghujung podcast. Ayo dong, ketawa dong. Nah, itu dong. Gila, lucu banget kan jokes kita. Ya. Oke. Tapi sebelum kita turun ya ke tempat tujuan kita turun. Ada pengumuman nih. Ada pengumuman. Boleh. Ada apa kan? Jadi kita tuh GBI Pisat punya YouTube, jangan lupa di subscribe, dan juga punya apa? Kita ada Instagram juga @gbipsat_4pm. Boleh dicek ya Instagramnya. Jangan lupa di follow, di like, comment, and share. Dan ada apa lagi Kan? Dan juga kita punya komunitas ya, yang namanya itu badminton. Ini lebih ke sport gitu ya. Jadi bagi kalian semua yang ingin atau mungkin bisa mahir dalam badminton khususnya ya kan, kalian boleh datang di hari Sabtu jam 2 siang. Kalian bisa belajar banyak hal dari situ. Betul banget. Siapa tahu ketemu minions ya, Kevin Marcus, kan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi itu mungkin kayak nggak mungkin ya. Iya. Tapi bisa aja jangan menurunkan ekspektasi gitu. Iya. Dan tempatnya di mana nih? Tempatnya di Bika Soga Sport Center setiap hari Sabtu jam 2 siang. Betul banget. Dan ada apa lagi nih? Dan juga ada komunitas baru nih, namanya Meet Movie Explorer Troops. Di sini tuh kita bakal bahas seputar film dan bakal nonton nih. Nonton apa Kan? Pokoknya lihat aja nanti ya. Stay tune pokoknya di Instagram. Sama ada komunitas Capture. Yes, yang bakal bahas seputar fotografi, videografi, belajar juga di sini. Dan kita juga ada open recruitment nih. Tar dulu, karena banyak kita buka dulu ya contekannya. Coba nih. Tar dulu. Jadi nih kita buka open recruitment buat production team. Buat teman-teman yang mau jadi production assistant, mau jadi creative, mau jadi script writer, set designer, cameraman, wardrobe, and props. Langsung aja cek Instagram gbipsat_4pm dan langsung daftar. Siapa tahu ketemu kita. Wih, ya kan? Kapan lagi kalian ketemu kita? Iya, betul banget. Siapa sih nggak mau ketemu kita gitu kan? Gua sih. Tapi gak apa-apa. Iya. Dan oke, sepertinya kita udah di penghujung acara. Tadi kan udah di penghujung acara. Ya, penghujung kita mau turun ke TKP dulu. Jadi jangan lupa tonton Ngojay Ngobrol Aja Yuk setiap hari Rabu jam
Bukan jam 5 dong. Udah ganti ini. Oh, udah ganti ya? Udah ganti. Misal 5 Jam- tambah 3. Oh, boleh. 5 8. tambah Gitu 3. dong, kita harus tahu jokes dong. Jam 8. Iya, 5 tambah 3. Mohon maaf nih ya. Ulang lagi deh. Oh iya, ulang lagi ya. Jangan lupa tonton episode. Jam. Oh iya. Ngojek dulu. Jangan lupa tonton Ngojay ngobrol aja yuk jam 8. setiap hari Rabu. Yoi. Dan juga jangan lupa stay positif. positif. Bye 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 halusinasi. halusinasi. Dadah. Dadah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.